Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puspitasari dengan stambuk F551200030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil program yang telah saya buat, di mana sebelumnya saya telah membuat beberapa file yang dibutuhkan untuk membuat sebuah aplikasi Siperio, yang mana Siperio ini merupakan sistem informasi peternakan puyuh. Nah, untuk hasil dari implementasinya seperti berikut. Nah, pada tampilan Siperio ini dia terdiri dari dua menu, di mana menu pertama yaitu dashboard dan menu kedua yaitu shipper, di mana pada bagian shipper ini terdiri dari dua data. Yang pertama itu data ternak dan pakan ternak. Nah, sebelumnya sistem informasi ternak ini digunakan untuk mengetahui terkait peternakan puyuh dalam suatu peternakan yang didirikan oleh masyarakat setempat, di mana peternakan ini digunakan untuk menambah pemasukan dari suatu kelompok masyarakat yang mendirikan sebuah peternakan di daerah lingkungannya. Nah, sistem informasi peternakan puyuh ini juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana data dari jumlah hewan ternak yang telah dipelihara, kemudian hasil dari produksi telur yang telah didapatkan, dan mengenai pakan-pakan yang digunakan. Baik, langsung saja pada bagian dashboardnya. Itu terdiri dari informasi awal yang mana mengenai apa itu peternakan, yang mana peternakan merupakan sebuah kegiatan pengembangbiakan hewan ternak dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan merupakan kegiatan yang dapat digolongkan menjadi dua, yang mana peternakan hewan besar dan peternakan hewan kecil. Nah, kemudian masuk pada bagian sistem ternak ini hanya dikhususkan untuk peternakan puyuh, maka dia menjelaskan lagi pada bagian deskripsinya, itu burung puyuh mempunyai potensi yang cukup besar sebagai penghasil telur. Beberapa di antaranya dapat bertelur lebih dari 300 butir dalam 1 tahun produksi pertamanya. Oke, langsung bagian menu yang kedua yaitu menu shipper. Kita langsung ke bagian data ternaknya. Nah, pada bagian data ternak ini sudah ada beberapa yang telah saya tambahkan sebelumnya, di mana terdapat sebuah tabel data yang terdiri dari kode kandang, jumlah ternak, hasil telur, dan aksinya. Nah, pada bagian tabel ini baru terdiri dari 9 data, yang mana jumlah ternaknya terakhir itu berjumlah 1.600 dengan hasil telurnya 900. Kemudian jika admin ingin menambahkan datanya, admin dapat langsung untuk menambahkan data pada button yang telah tersedia, yaitu tambah data. Seperti kode kandangnya akan langsung secara otomatis untuk terisi. Kemudian pada sebelumnya kan sejumlah 1.600, jadi kita coba untuk memasukkan itu jumlah ternaknya sebesar 1.700 dengan hasil ternaknya atau produksi telur dari ternakan burung puyuhnya ini sebesar 1.000. Kemudian disimpan, akan muncul sebuah pemberitahuan di mana localhost-nya data Anda akan disimpan. Kemudian kita klik OK, dan data tersebut akan tampil pada tabel nomor ke-10. Nah, kemudian jika ingin mengedit bahwa ternyata hasil produksi telurnya ini tidak sesuai dengan data yang telah dimasukkan, jadi adminnya langsung dapat mengeditnya dengan memilih untuk button edit di sini. Dapat memilih entah itu pada bagian jumlah ternaknya ataupun hasil produksi telur yang diperoleh. Misalnya kita akan mengubahnya pada hasil ternaknya, itu produksi telurnya sebesar 1.200. Kemudian kita edit, dan data tersebut akan langsung teredit seperti yang tampil pada tabel ini. Nah, bagaimana jika ternyata seluruh data yang telah dimasukkan ini salah dan tidak ingin untuk diubah ataupun diperbaharui lagi, maka admin itu dapat langsung menghapusnya dengan langsung mengklik button hapus tersebut, dan terdapat sebuah pemberitahuan di mana apakah admin ingin menghapus data ini ataupun tidak. Jika ingin, maka akan mengklik tombol OK-nya. Kemudian data tersebut telah berhasil terhapus. Nah, kemudian jika admin ingin mencetak untuk menyerahkan data tersebut agar dilihat oleh seluruh pemilik ternak atau seluruh orang yang bekerja dalam suatu peternakan ini,
admin dapat langsung mencetaknya pada pilihan button cetak. Nah, pada bagian button cetaknya ini, kita langsung saja mencetaknya dan menyimpannya. Nah, ketika sudah berhasil dalam mencetak sebuah data ini, data tersebut nanti akan tampil pada sebuah tampilan PDF, di mana PDF tersebut berisikan terkait data dari hasil yang telah dimasukkan sebelumnya, seperti pada kandangnya, dengan jumlah ternaknya berapa, dan hasil produksi telurnya berapa. Nah, kemudian pada data yang kedua, yaitu pakan ternak. Nah, pada bagian ini dia hanya berisikan data terkait jenis pakan dan deskripsinya. Jadi, ketika admin ini kebingungan mengenai penggunaan pakannya, dia dapat melihat kembali kepada data ini, di mana terdapat beberapa jenis pakan yang telah dimasukkan sebelumnya, yang terdiri dari padi, polarat, jagung, tepung tulang, singkong, sorghum, minyak atau lemak, bangkil kacang kedelai, tepung ikan, dan konsentrat. Sama seperti data sebelumnya, jika admin ingin menambahkan data, admin dapat langsung untuk mengklik bagian tambah data, seperti memasukkan jenis pakan yang dibutuhkan, semisalnya konga. Kemudian admin menjelaskan bahwa konga itu dapat digunakan untuk apa, seperti konga merupakan tambahan. Nah, semisalnya pemberian deskripsinya hanya seperti itu, kemudian akan langsung disimpan agar dapat dilihat tampilan datanya pada sebuah tabel. Nah, sama seperti sebelumnya lagi, data tersebut akan diberitahu apakah kita ingin menyimpan data ini ataupun tidak. Ketika iya, maka kita akan klik OK, dan data tersebut akan berhasil disimpan pada tabel nomor 11. Jika ingin mengeditnya dan ataupun menghapusnya, juga admin dapat langsung mengklik button pilihan pada edit dan ataupun hapus. Nah, pada bagian sistem informasi ternak ini juga dapat digunakan untuk memuat sebuah data selain dari peternakan puyuh itu sendiri. Semisalnya untuk peternakan sapi ataupun peternakan ayam juga dapat digunakan dalam aplikasi sistem informasi ternak ini. Tetapi di sini karena hanya difokuskan pada peternakan puyuh, maka data-data yang berisi di dalamnya ini berupa data-data puyuh saja. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan dari hasil aplikasi yang telah saya buat. Akhir kata, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih.